Nah, terkait gangguan psikosomatis dokter, apakah trauma masa lalu ini juga mempengaruhi atau mungkin berperan dalam gangguan psikosomatis ini dokter? Oke, jawabannya iya gitu. Jadi mungkin sebelum masuk itu kita ke mekanisme dulu ya, bagaimana stres atau gangguan pada atau faktor psikologis ini dapat mempengaruhi keluhan fisik. Jadi gini, ketika kita sedang menerima stres ya, kita sedang menerima stres, ditangkap oleh namanya bagian otak namanya amigdala, diteruskan ke hipotalamus, terus merangsang kelenjar adrenal di lokasinya di atas ginjal untuk menghasilkan kortisol. Nah, amigdala yang ini ada, dia kalau bisa dibilang adalah ikut mengatur emosi kita juga ya. Dia mengatur fungsi fight or flight. Ketika ada ancaman, ketika ada stres, ini aktif gitu. Ketika amigdala aktif, dia akan merespon tubuh supaya tubuh siap menghadapi ancaman gitu, stresor. Jadi otomatis sistem saraf simpatik akan bekerja. Sistem saraf simpatik ini yang dikerjakan adalah mungkin detak jantungnya lebih keras, lebih frekuensinya lebih tinggi, terus habis itu asam lambung akan meningkat, terus otot-otot akan menegang karena ini dipergunakan untuk pertahanan diri. Itu memang respon sewajarnya ketika kita mendapatkan ancaman atau stresor. Nah, pada pasien gangguan psikosomatis ada gangguan impuls ini. Jadi sesuatu yang sebenarnya ancamannya tidak terlalu besar, cuman deadline aja. Tapi sinyalnya ini yang akhirnya menangkapnya bahaya yang besar sekali. Mungkin kayak misal ya, ada harimau di depan mata gitu. Jadi kayak udah langsung deg-degan, terus habis itu ototnya menegang untuk persiapan lari dan sebagainya gitu. Jadi respon terhadap stresnya berlangsung terus-menerus karena terlalu sensitif juga ya, itu impulsnya. Terus akhirnya kondisi simpatis, saraf simpatis ini bekerja terlalu lama dan terlalu sering gitu. Akhirnya dapat menyebabkan itu tadi, nyeri yang macam-macam seperti itu. Nah, pada pasien yang sudah pernah orang yang sudah pernah mengalami trauma ya, apalagi childhood trauma, itu perannya adalah di sini amigdala ini menjadi hipersensitif, hiperaktif ya dia. Dia hiperaktif karena apa? Amigdala sudah istilahnya overload ketika ada trauma. Jadi dia akan terbiasa atau lebih hipersensitif, lebih aktif pada kemudian hari saat dia dewasa juga gitu. Jadi karena di bagian amigdala atau respon fight or flight-nya aja sudah sangat sensitif, dia akan gampang tertrigger gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia juga jadi lebih tidak bisa rileks, terus akhirnya stresor-stresor yang sedikit pun sudah dapat memicu respon tubuh untuk menghadapi stres itu, yang akhirnya berkepanjangan, akhirnya lebih rentan untuk menjadi gangguan psikosomatis.